Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Afrilia. Saya mewakili kelompok saya yang beranggotakan 1. Elva Zulia Hanum absen 11, 2. Iko Dewinta Putri Aryana absen 13, 3. Ivan Adi Santoso absen 14, 4. Malikul Arifin absen 17, 5. Muhammad Rizky Awalin absen 20, 6. Ratna Afrilia absen 27, 7. Yuda Pradipta absen 33. Dalam video ini kami akan menjelaskan sejarah tentang organisasi Budi Utomo dan Serikat Islam. Budi Utomo. Sejarah berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan siswa Stovia, yaitu Gunawan Mangkokusumo dan Suraji pada hari Minggu 20 Mei 1908 jam 9 pagi yang terletak di ruang Stovia diprakarsai oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi tersebut bersifat sosial, ekonomi, dan budaya, tetapi bukan politik. Pendirian Budi Utomo menjadi awal dari sebuah gerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Latar belakang berdirinya Budi Utomo. Awal mula pembentukan Budi Utomo datang dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang dokter Jawa dari Surakarta. Dia menginginkan pekerja muda barat yang berpendidikan, tetapi umumnya kaum muda ini tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Pada tahun 1908, Dr. Wahidin bertemu dengan murid-murid Sutomo Stovia. Wahidin menyampaikan idenya kepada siswa Stovia dan para siswa menyambut mereka dengan baik. Secara kebetulan, siswa Stovia juga membutuhkan tempat yang dapat mengakomodasi aktivitas dan kehidupan budaya mereka secara umum. Fungsi dari Budi Utomo. Tujuan awalnya adalah hanya untuk membentuk dana siswa, kemudian diperluas untuk meningkatkan martabat rakyat dan bangsa, terutama dengan memajukan pengajaran, pertanian dan peternakan, perdagangan, teknik, industri, dan kebudayaan. Struktur organisasi Budi Utomo. Ketua R. Sutomo, Wakil Ketua M. Sulaiman, Sekretaris 1 Gondo Suwarno, Sekretaris 2 Gunawan M. Kusumo, Bendahara R. Angka, Komisaris M. Suwarno, Komisaris Moh Saleh, Komisaris R. M. Gumrek, Komisaris Suradji. Penyebab kemunduran Budi Utomo. 1. Adanya perbedaan orientasi antara golongan tua dan golongan muda dalam tubuh organisasi. 2. Bahasa Belanda lebih menjadi prioritas daripada bahasa Indonesia. 3. Adanya sikap Tritokusumo yang lebih mementingkan pemerintah kolonial Belanda. 4. Adanya tekanan dari pemerintah Belanda. 5. Adanya kesulitan finansial. 6. Lebih mementingkan pendidikan kaum priyayi daripada rakyat jelata. Serikat Islam berdiri pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Saman Hudi. Serikat Islam dulu bernama Serikat Dagang Islam, disingkat SDI. SDI merupakan organisasi pertama kali di Indonesia. Pada awalnya, organisasi ini dibentuk untuk pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda yang menguasai ekonomi rakyat Indonesia pada saat itu. Pada tahun 1912, oleh pimpinannya yang baru, Haji Umar Said Cokroaminoto, nama SDI diubah menjadi Serikat Islam. Hal ini dilakukan agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tetapi dalam bidang seperti politik. Latar belakang berdirinya organisasi Serikat Islam adalah karena persaingan dagang yang merugikan oleh dagang pribumi. Persaingan perdagangan terjadi antara produk pribumi Islam dengan pedagang asing Tionghoa. Dari persaingan tersebut, para pedagang Tionghoa lebih berhasil atau lebih maju daripada pedagang pribumi, dan hal tersebut dibiarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Lalu kesadaran para pedagang mulai bangkit dan membentuk organisasi yang bernama Serikat Dagang Islam.
Tujuan Sarekat Islam antara lain 1. Mengembangkan jiwa dagang dan membentuk anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam berusaha. 2. Memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai Islam. 3. Hidup menurut pemerintah agama, memajukan kecerdasan dan hidup rakyat menurut perintah agama Islam. 4. Mempertebar rasa persaudaraan dan saling tolong-menolong. Penyebab kemunduran Sarekat Islam. Runtuhnya SI dikarenakan mulai masuknya paham komunisme dan sosialisme. Pemimpin Sarekat Islam yang bernama Cokroaminoto ingin menggabungkan sosialisme dan Islam. Namun terjadi gesekan dengan kelompok-kelompok yang memilih jalan komunisme. Semaung dan kawan-kawan dari cabang SI Semarang dianggap sebagai duri oleh petinggi SI lainnya seperti Agus Salim dan Abdul Muiz. Oleh karena itu, dikeluarkan peraturan anggota SI tidak rangkap jabatan pilihannya adalah 1, kalau tidak akan dipecat. Semaung, Alimin, Darsono, dan kawan-kawan menolak untuk keluar PKI sehingga mereka dipecat secara resmi lewat Kongres di Madiun 1923. Terbagilah Sarekat Islam menjadi 2, yaitu Si Merah yang bertempat di Semarang dan Si Putih bertempat di Yogyakarta. Dan Si Merah pada akhirnya berubah menjadi Partai Komunis Indonesia dan Si Putih menjadi Partai Sarekat Islam dan berubah lagi pada tahun 1929 menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia. Setelah Cokroaminoto wafat pada tahun 1934, PSII mulai terpecah-pecah setelah Agus Salim memilih hengkang karena berselisih dengan adik Cokroaminoto yakni Abikusto Cokrosujoso. Setelah itu PSII terpecah menjadi 4, 1. PSII itu sendiri, 2. Partai Politik Indonesia dipimpin Sukiman, 3. PSII Kartosuwiryo, 4. PSII Abigusno. Perpecahan tersebut melemahkan PSII dalam perjuangannya. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.